Dalam diskursus hukum atau dalam kajian hukum, kita mengenal ada yang namanya doktrin judicial activism. Apa yang dimaksud dengan doktrin judicial activism ini? Nah, pada video kali ini, dalam kesempatan yang singkat ini, kita akan coba membicarakan sedikit terkait mengenai doktrin hukum yang bernama judicial activism ini. Doktrin hukum yang bernama judicial activism ini adalah sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Hal ini pernah muncul di benak para pakar hukum pada abad 20. Akan tetapi, judicial activism itu secara penamaannya sendiri pertama kali dikenalkan di dalam sebuah majalah yang bernama majalah Fortune pada tahun 1947 oleh seorang pakar yang bernama Arthur Schlesinger. Pertama kali doktrin ini ditolak oleh banyak orang karena dianggap merampas kewenangan legislatif dalam membuat sebuah aturan-aturan atau peraturan atau undang-undang di dalam menjalankan praktek hukum. Nah, doktrin ini atau judicial activism lama-kelamaan berdasarkan kebuntuan dalam sistem hukum atau permasalahan-permasalahan hukum mendapatkan sebuah kebuntuan. Sehingga doktrin judicial activism ini kemudian diakui dan banyak diterapkan oleh hakim-hakim dalam banyak negara, terkhususnya negara-negara yang menganut sistem hukum common law atau Anglo-Saxon dan juga negara-negara yang menggunakan sistem hukum campuran. Tidak menutup kemungkinan juga negara yang menggunakan atau memakai sistem hukum civil law atau Eropa kontinental. Doktrin ini sering dikaitkan dengan tindakan-tindakan hakim dalam melakukan putusannya. Artinya hal ini dikenal dengan judicial activism ini dikenal dengan praktek hakim yang memutus dengan menggunakan norma yang menciptakan norma hukum yang baru. Artinya mungkin juga dia tidak mengikuti aturan-aturan yang tertulis sebagaimana dituangkan di dalam sebuah peraturan-peraturan yang kita sebut mungkin itu adalah dalam sebuah undang-undang. Mengapa hal ini terjadi? Arthur berpendapat bahwasanya politik dan hukum dalam hal ini adalah sebuah pengadilan yang diwakili oleh hakim, tidak dapat dipisahkan. Artinya itu sebuah kesatuan antara politik dan hukum, sehingga hakim diperbolehkan atau boleh membuat sebuah putusan norma hukum yang baru di luar dari undang-undang secara tertulis dengan tujuan sesuatu yang baik, bukan semata-mata karena kepentingan politik. Nah, seorang ahli hukum juga mengatakan yang bernama Lino Greglia mengatakan judicial activism ini adalah sebuah pandangan atau sebuah doktrin yang memperbolehkan para hakim untuk memutuskan sebuah putusan pengadilan berdasarkan pertimbangan pribadi ataupun
pandangan politik yang ia yakini. Nah, Bagus Surya Prabowo dalam jurnalnya yang baru diterbitkan oleh Jurnal Mahkamah Konstitusi pada tahun Juni 2022, beberapa bulan yang lalu, mengatakan bahwasanya judicial activism sebenarnya merupakan kegiatan seorang hakim dalam mengembangkan teks-teks konstitusi untuk membuat sebuah perubahan sosial di dalam masyarakat agar nilai-nilai dasar dalam konstitusi dapat diterapkan secara progresif. Doktrin hukum judicial activism ini menurut Bagus sejalan juga dengan doktrin hukum progresif yang dikemukakan oleh Saciptra Harjo. Dalam hukum progresif memberikan sebuah postulat bahwasanya hukum digunakan untuk melayani masyarakat. Artinya hukum untuk melayani masyarakat, melayani manusia, maksud saya, bukan manusia yang melayani hukum. Dalam hal ini, hakim diberikan kebebasan atau kreativitas untuk memutus sebuah perkara di luar dari peraturan-peraturan yang ada atau mengembangkan peraturan-peraturan yang ada, karena jangan sampai terjadi kekosongan hukum atau terjadinya sebuah kewenangan yang memanfaatkan hukum untuk kepentingannya sendiri atau penyalahgunaan hukum oleh oknum-oknum tertentu. Bagus menambahi, judicial activism memperbolehkan pengadilan ataupun hakim untuk tidak patuh kepada peraturan-peraturan atau undang-undang ataupun sebuah keputusan politik, dalam hal ini berbentuk undang-undang yang disahkan, disusun secara bersama-sama, kemudian disahkan oleh DPR, pemerintah, dengan cara membuat putusan yang bersifat menemukan atau menciptakan hukum di dalam kondisi tertentu. Nah, judicial activism ini, seperti yang kita katakan tadi, banyak dianut oleh negara-negara yang menggunakan sistem hukum common law ataupun Anglo-Saxon seperti Amerika Serikat dan India. Mengapa hal ini sangat dibutuhkan oleh mereka? Nah, judicial activism ini digunakan untuk menegakkan keadilan yang sesungguhnya. Hal ini, keadilan sesungguhnya yang dimaksud adalah keadilan yang substantif. Karena mereka menganggap bahwasanya peraturan-peraturan yang dilahirkan oleh legislatif dan eksekutif dibuat tidak selalu adil dan baik, sehingga perlu adanya doktrin judicial activism agar hakim dapat mengevaluasi yang dibuat oleh lembaga legislatif ataupun eksekutif. Tidak hanya itu, Amerika dan India memberlakukan doktrin ini untuk melindungi kaum minoritas. Nah, kemudian jika kita lihat ke negara yang menganut sistem hukum campuran, seperti misalnya Afrika Selatan, judicial activism ini dipraktekkan di sana
dalam rangka untuk menegakkan keadilan terhadap masyarakat atau kaum minoritas yang hak-haknya tidak terpenuhi atau yang tidak mendukung hak-hak masyarakat seperti kesehatan, ekonomi, dan juga tempat tinggal. Jadi hakim lebih pro kepada masyarakat kaum minoritas dengan menggunakan judicial activism. Sehingga di sana penerapan doktrin ini sangat didukung oleh publik, didukung oleh masyarakat luas, karena dampak positifnya sangat mereka rasakan. Selanjutnya, syarat hakim menerapkan pandangan judicial activism ini tidak lahir dengan begitu saja. Ada syarat-syarat atau ada sesuatu yang mendorong hakim atau hakim memiliki pandangan mengapa judicial activism ini mereka gunakan dalam memutus perkara, sehingga mereka membuat putusan atau membuat putusan dengan putusan norma hukum yang baru. Syaratnya misalnya adalah pandangan mereka yang memandang atau pandangan hakim yang memandang bahwasannya aturan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif misalnya ada potensi dan bahkan secara nyata merampas hak-hak masyarakat. Kemudian tidak hanya merampas hak-hak masyarakat, juga memberikan ketidakadilan kepada masyarakat. Selain itu, tidak melindungi kepentingan-kepentingan minoritas. Pandangan hakim tersebut dapat menjadi pertimbangan mereka atau menjadi pertimbangan hukum apakah judicial activism ini dapat diterapkan, dapat dilaksanakan atau tidak. Sehingga seorang hakim dapat memilih untuk menerapkannya atau tidak, atau tetap membiarkan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang atau hukum positif yang menindas kaum minoritas. Jadi Bagus Surya Prabowo dalam jurnal yang saya sebutkan menambahkan lagi bahwasanya judicial activism ini adalah murni hak yang istimewa yang diberikan kepada hakim untuk membuat sebuah putusan hukum yang baru. Sebagai wakil Tuhan di bumi, dengan putusannya ia dapat membatalkan di satu sisi undang-undang atau peraturan yang ada, kemudian di sisi yang lain dia dapat membuat norma hukum yang baru yang dirasa lebih bermanfaat dan memberikan keadilan bagi masyarakat, yang mana seharusnya tugas ini adalah tugas yang diemban oleh orang-orang yang berada di lembaga legislatif dan juga eksekutif. Nah, dengan judicial activism ini menegaskan bahwasannya hakim bukan hanya berfungsi sebagai corong undang-undang atau menerapkan undang-undang sebagaimana atau sesuai bunyi undang-undang yang berlaku atau yang kita kenal dengan istilah reh to passing. Akan tetapi hakim juga dapat berfungsi untuk menciptakan atau menemukan hukum atau norma hukum yang baru yang sering disebut dengan reh-finding. Nah, jika kita tarik ke Indonesia yang menganut sistem hukum civil law, apakah doktrin judicial activism ini
pernah dipraktekkan di Indonesia. Nah, jika kita lihat putusan-putusan hakim terdahulu juga menerapkan hal ini, seperti Hakim Bismar Siregar yang sudah terkenal pernah memutus perkara soal terkait mengenai hak seorang perempuan, yang ia nyatakan bahwasannya putusnya perawan perempuan dikatakan sebagai bentuk pencurian. Kira-kira seperti itu Bismar Siregar. Lebih jelasnya dapat dibaca di dalam putusan-putusan Bismar Siregar ataupun di berbagai macam sumber. Selanjutnya yang tidak hanya terjadi di peradilan umum, juga judicial activism ini diterapkan di Indonesia walaupun kita menganut sistem civil law, pernah juga diterapkan di Mahkamah Konstitusi judicial activism, di mana Mahkamah Konstitusi pada tahun 2007 memutus sebuah gugatan atau judicial review terhadap undang-undang, di mana putusan tersebut adalah membolehkan calon independen, calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. Hingga sampai saat ini kita mengenal adanya calon independen dan diperbolehkan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. Dan mungkin masih banyak lagi contoh-contoh judicial activism yang dipraktekkan oleh hakim-hakim Indonesia dan di dunia. Karena secara penganutan sistem hukum, Bagus Surya Prabowo mengatakan tidak ada negara hukum, restat atau rule of law yang menganut 100% common law, yang menganut 100% civil law. Tentu adanya campuran-campuran atau praktek-praktek yang diterapkan dari common law di civil law ataupun dari civil law di common law. Misalnya dari civil law ke common law adalah undang-undang atau peraturan-peraturan secara tertulis, belakangan hari banyak juga diterapkan di common law. Dan juga undang-undang yang tidak tertulis juga banyak dipraktekkan di dalam praktek hukum di pengadilan oleh negara civil law seperti Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat terkait mengenai judicial activism. Lebih kurang dapat dibaca di berbagai sumber hukum.